Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video ini. Saya akan menjelaskan terkait materi kerjasama dalam kegiatan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erwin Setiawan. Saya merupakan mahasiswa dari program studi manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Teknokrat Indonesia. NPM saya adalah 23411207 dan saya merupakan mahasiswa dari kelas manajemen 23D. Langsung saja ke materi utama kita, yaitu tentang kerjasama dalam kegiatan bisnis. Sebelumnya, apa itu kerjasama dalam bisnis? Nah, kerjasama dalam bisnis adalah strategi penting untuk mencapai tujuan bersama dan menciptakan nilai tambah. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, kerjasama memungkinkan perusahaan untuk berbagi sumber daya, mengurangi resiko, dan meningkatkan efisiensi. Presentasi ini akan membahas berbagai bentuk kerjasama, manfaatnya, serta tantangan yang mungkin dihadapi. Kerjasama dalam bisnis melibatkan kolaborasi antara dua atau lebih pihak yang memiliki visi dan tujuan yang sama. Tujuan utama kerjasama adalah menciptakan sinergi, di mana hasil yang dicapai bersama lebih besar daripada yang bisa dicapai secara individu. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, tergantung pada kebutuhan bisnis dan tujuan strategis dalam berbagai masing-masing pihak. Kemudian ada jenis-jenis kerjasama dalam bisnis. Terdapat beberapa jenis kerjasama dalam bisnis, diantaranya ada kemitraan atau partnership, kerjasama formal antara dua atau lebih pihak untuk menjalankan bisnis bersama. Yang kedua ada aliansi strategis, kolaborasi non formal antara perusahaan untuk tujuan tertentu tanpa membentuk entitas baru. Yang ketiga ada joint venture, kerjasama di mana dua atau lebih pihak mendirikan perusahaan baru untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat ada franchise atau wiralaba, bentuk kerjasama di mana franchisor memberikan hak kepada franchise untuk menjalankan bisnis dengan merek dan sistem yang sudah ada. Yang kelima ada kerjasama supplier, distributor, hubungan antara pemasok dan distributor untuk memastikan produk sampai kepada konsumen. Kemudian ada fungsi dan tujuan kerjasama. Kerjasama dalam bisnis memiliki beberapa fungsi utama, diantaranya ada meningkatkan efisiensi operasional. Dengan berbagi sumber daya, proses bisnis menjadi lebih cepat dan murah. Yang kedua ada memperluas pasar. Kerjasama membantu perusahaan menjangkau pasar baru atau meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga ada mengurangi resiko. Resiko usaha dapat dibagi, diantaranya baik itu mitra kerjasama. Yang keempat ada mendukung inovasi. Berbagi ide dan teknologi mempermudah pengembangan produk atau layanan baru. Dan yang terakhir ada meningkatkan daya saing. Kerjasama memungkinkan perusahaan bersaing lebih baik di pasar global. Kemudian ada manfaat dari kerjasama dalam bisnis. Kerjasama memberikan banyak manfaat, antara lain akses ke sumber daya baru. Perusahaan dapat memanfaatkan keahlian dan teknologi mitra. Yang kedua ada peningkatan reputasi. Kerjasama dengan pihak yang terpercaya meningkatkan citra perusahaan. Yang ketiga ada efisiensi biaya. Berbagi sumber daya mengurangi pengeluaran operasional. Yang keempat ada peluang ekspansi, membuka akses ke pasar atau sektor bisnis baru. Yang kelima ada pertumbuhan lebih cepat. Dengan kerjasama, bisnis dapat tumbuh lebih cepat dibandingkan bekerja sendiri. Kemudian ada tantangan dari kerjasama dalam bisnis. Kerjasama dalam bisnis juga menghadapi beberapa tantangan seperti perbedaan visi dan misi, yaitu ketidaksamaan tujuan dapat memicu adanya konflik. Kemudian ada ketergantungan pada mitra. Jika salah satu pihak gagal memenuhi tanggung jawabnya, kerjasama dapat terganggu. Yang ketiga ada kerahasiaan informasi. Resiko kebocoran informasi penting harus dikelola dengan baik. Seperti yang kita ketahui bahwasannya perusahaan Tokopedia pernah mengalami kebocoran data atau informasi sekitar beberapa juta dari penggunanya, dan ini harus dikelola dengan baik.
supaya data-data tersebut tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat ada pembagian keuntungan. Konflik dapat muncul jika pembagian hasil tidak adil. Yang kelima ada regulasi dan legalitas. Beberapa kerjasama membutuhkan kepatuhan hukum yang kompleks. Dan ada studi kasus yang saya berikan untuk masalah atau materi terkait kerjasama dalam bisnis tersebut. Jadi sebagai contoh, dua perusahaan teknologi membentuk aliansi strategis untuk mengembangkan solusi digital yang inovatif. Dengan menggabungkan keahlian masing-masing, mereka berhasil meluncurkan produk baru yang memenangkan hati pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Di sisi lain, kemitraan antara perusahaan retail dan pemasok lokal menciptakan rantai pasok yang lebih efisien, meningkatkan keuntungan kedua belah pihak. Dan itu sajalah materi terkait kerjasama dalam bisnis. Semoga teman-teman juga paham. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.